Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pada kali ini. Jadi di sini saya membuat video dengan tujuan untuk menyelesaikan final project pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Hafiz dengan NIM 2422107 dengan dosen pengampu yaitu Pak Putrawanda Eskom MM PhD. Saya berkuliah di Universitas Srispati Yogyakarta. Nah, baik, pada video kali ini saya akan mengambil tema tentang CPU, yaitu Central Processing Unit. Nah, jadi langsung saja kita menuju materinya. Nah, di sini ada pendahuluan. Nah, nanti di pendahuluan ini saya akan mendefinisikan atau menjelaskan terkait hardware terkait CPU di dalam hardware. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih hardware itu. Nah, jadi hardware merupakan bagian fisik dari komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung. Hardware berperan penting dalam menjalankan sistem komputer, mulai dari input, proses, hingga output. Salah satu hardware paling utama adalah CPU. Mengapa? Karena CPU menjadi pusat pengolahan dan pengendali seluruh aktivitas komputer. Tanpa CPU, komputer tidak dapat menjalankan perintah atau program apapun. Nah, jadi hardware yang paling penting dalam sebuah komputer yaitu CPU, karena tanpa CPU komputer tidak akan berjalan ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian CPU. Nah, jadi CPU atau Central Processing Unit yaitu komponen utama pada komputer yang bertugas memproses data dan menjalankan instruksi dari perangkat lunak. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena semua keputusan dan perhitungan dilakukan di dalam CPU. Nah, setiap perintah yang diberikan oleh pengguna akan diproses oleh CPU sebelum menghasilkan output. Nah, itu sedikit pengertian tentang CPU. Nah, adapun fungsi dari CPU itu sendiri, yang pertama itu sebagai tempat mengolah data yang berasal dari perangkat input. Yang kedua itu menjalankan instruksi dari sistem operasi dan aplikasi. Yang ketiga mengontrol dan mengkoordinasikan kerja perangkat keras lainnya. Yang keempat mengatur aliran data antara memori, perangkat input dan output. Nah, dengan fungsi ini CPU memastikan komputer dapat bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat beberapa komponen utama pada CPU. Nah, CPU ini terdiri dari control unit, arithmetic logic unit, dan register. Nah, ketiga komponen utama ini sangat berperan penting dalam proses CPU. Lanjut, sini saya akan menjelaskan komponen yang pertama yaitu control unit. Nah, control unit ini berfungsi sebagai pengatur jalannya seluruh proses dalam CPU. CPU menentukan instruksi mana yang harus dijalankan terlebih dahulu dan mengarahkan aliran data antar komponen komputer. Control unit tidak melakukan perhitungan, tetapi memastikan setiap instruksi dijalankan sesuai urutan yang benar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar alur proses control unit ini. Nah, nanti control unit ini hanya akan menentukan instruksi mana yang harus dijalankan terlebih dahulu, dan control unit ini pun yang akan mengalirkan data dari antar komponen komputer. Oke, lanjut. Di sini komponen yang selanjutnya itu arithmetic logic unit atau ALU. Nah, ALU ini bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan operasi logika meliputi perbandingan seperti lebih besar,
lebih kecil sama dengan, dan operasi logika AND, OR, dan NOT. ALU ini sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam sistem komputer. Nah, jadi ALU ini yaitu sebagai tempat penghitungan, operasi penghitungan eh, yang digunakan untuk menghitung data yang masuk. Jadi yang digunakan itu Arithmetic Logic Unit atau ALU. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu ada register. Nah, sini teman-teman bisa lihat, sini alur proses register. Nah, sederhananya register ini bisa kita bilang sebagai database-nya atau tempat penyimpanan data. Nah, adapun kelebihan dari register ini, dia itu lebih tinggi dibandingkan memori lainnya seperti RAM. Jadi seluruh data yang diproses dari CPU atau ALU tadi itu akan disimpan ke dalam register ini. Jadi gitu. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang cara kerja CPU. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat alur proses cara kerja CPU mulai dari input hingga outputnya. Dan di dalam CPU itu tersendiri, dan di dalam CPU itu sendiri terdapat control unit, ALU dan memori unitnya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat di sini ada 3 siklus yang akan dilewati. Yang pertama yaitu feed, yaitu CPU mengambil instruksi dari memori itu sendiri. Yang kedua yaitu decode. Nah, nanti decode ini CPU akan menerjemahkan instruksi tersebut lalu execute. Nanti CPU menjalankan instruksi sesuai perintah yang dari inputnya itu sendiri. Nah, siklus ini akan terus menerus berlangsung selama komputer menyala, mulai dari CPU, memori unit. Nah, begitu cara kerja CPU itu sendiri. Nah, adapun sini jenis-jenis CPU. Nah, teman-teman di sini bisa melihat beberapa jenis CPU yang saya paparkan dalam PPT saya ini. Yang pertama yaitu ada Intel, ada AMD dan ARM. Nah, Intel ini banyak digunakan pada komputer, teman-teman. Sedangkan AMD ini dikenal dengan performa tinggi dan harga lebih kompetitif daripada Intel. Nah, ARM ini digunakan pada smartphone atau perangkat mobile seperti handphone. Nah, setiap jenis CPU memiliki kelebihan dan kegunaan masing-masing. Yang terakhir yaitu penutup. Nah, sebagai kesimpulan, CPU merupakan perangkat keras paling penting dalam sistem komputer karena berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan pengendali seluruh aktivitas komputer. Performa komputer sangat dipengaruhi oleh kemampuan CPU yang digunakan. Semakin bagus CPU, maka performa komputer itu akan semakin bagus juga. Nah, jadi dengan memahami CPU ini, kita dapat mengerti cara kerja komputer secara keseluruhan. Itu dia materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam penyampaian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.